saya hilangkan 1 cm. Diameternya sama, panjangnya kurang lebih sama ya dengan yang lama. Nah, yang ini karena udah dipotong beda jauh ya, beda 1 cm lah kira-kira. Nah, sehingga ini kita solder yang rusak tidak perlu dibuang. Misalnya seramiknya rusak udah kita ganti, misalnya matanya sudah mulai tumpul, nggak nyaman, kita ganti Deco aja. Deco mereknya bagus. Dan teman-teman jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya dari Tirah Channel. Ya teman-teman, kali ini saya mau berbagi informasi lagi bagaimana cara memilih maupun memperbaiki solder ya. Solder yang ini kebetulan di depan teman-teman nih. Ini ada solder 2 buah ya teman-teman. Solder itu yang biasa hobi itu ada 3 macam sebenarnya. Ada solder yang jenis apa ya, seramik ya, dalamnya seramik, ini seramik, ini seramik. Ini bedanya panjang dan pendek. Ada lagi jenis solder yang pakai elemen teman-teman. Elemen itu dalamnya gulungan ya, ini seperti ini. Ini elemen kebetulan saya jarang pakai, tapi ini adalah solder konvensional ya, zaman dulu sampai sekarang masih banyak dipakai. Nah, solder yang jenis yang saya mau sharing teman-teman, mau bagi ilmunya ini. Teman-teman mungkin kalau punya salah satu dari obeng ini kadang-kadang ada kesulitan ya. Karena obeng solder ini ketika kita matanya rusak, belinya di mana, terus jenis apa gitu ya. Nah, untuk diketahui ini jenis yang matanya kecil, mata solder kecil ini kalau di online banyak yang jual, tapi matanya atau dalamnya itu elemen itu tipenya biasanya 930 atau 936 teman-teman. Ini jenis yang kecil ya, ini untuk komponen-komponen yang kecil, ini matanya kecil sekali. Nah, sedang yang satu lagi adalah jenis panjang ya. Panjang ini dalam elemen, ini kalau saya lihat dalamnya seperti solder tembak ya, solder tembak, atau kalau beli tipenya apa, nah nanti akan saya coba tunjukkan teman-teman dalamnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk itu yang ini yang kecil dulu, ini saya umumnya pakai 40 watt. Saya lebih suka pakai 40 watt ya. Ini betul waktu saya beli sekitar 35 ribuan. 40 watt ini cukup ya, tidak terlalu panas buat elektronika kecil-kecil. Kemudian saya lebih senang pakai elemen karena cepat panas ketimbang pakai yang elemen gini. Dalam yang seramik lebih cepat panas. Kalau ini panas memang agak lama ya. Nah, ini ternyata ada kesulitan teman-teman. Ketika matanya sudah mulai tumpul, kita mau beli tipe apa? Nah, tipe ini saya pernah beli nih ya. Ini mata ada 2 macam, ada yang mata bengkok, ada yang mata runcing ya, ada tumpul, bahkan ada yang matanya gepeng, bisa untuk motong plastik ya. Nah, untuk diketahui teman-teman, bedanya solder ini dengan ini bedanya panjang dan pendek saja, tapi matanya ukurannya beda jauh ya. Ini kalau dibuka dalamnya ada namanya mata solder ya, ini selongsong namanya. Ini kalau beli di online selongsong mata solder. Ini harganya ya nggak mahal ini kalau beli eceran, kalau misalnya tempat karatan ya. Nah, ini mata solder ini kalau kita udah tumpul atau pengen ganti model, ini belinya di online ya. Kisarannya ada antara 10.000, 15.000. Ini kecil kali, jadi dalamnya selongsong, lubang ya. Lubang untuk masuk seramik, yang saya bilang istilah seramik itu yang putih ini. Seramik ini putih, ini kalau saya buka bisa 2 kali buka ya. Jadi kalau seramiknya yang putus, kita bisa ganti seramiknya teman-teman. Ini ada kabelnya 2 ya, seperti ini. Beli yang ini, tapi beli yang pendek, ini besar nih. Nah, kalau punya yang 936, beli seramik yang ukuran 936. Nanti ukuran sekecil ini, kita cabut saja, ada kabelnya kita cabut ya, cabut. Ini kebalik-balik nggak apa-apa. Ini arus AC ya, main plusnya bolak-balik nggak apa-apa.
kita colokin, pasang, masuk ya. Kemudian selongsong yang pertama adalah selongsong penjepit seramik. Jadi ini ada lubang juga selongsongnya. Yang pertama kita masukkan seramiknya dulu. Ini tinggal main drat. Jadi ini tidak ada pembukaan pakai obeng teman-teman. Beda dengan elemen yang gulungan tadi ya. Nah, setelah seramiknya sudah terpasang rapi, mata soldernya ada lubang ya. Ukurannya ukuran ini. Jadi kira-kira cuman 5 mili, 4 sampai 5 mili, kecil sekali. 3 sampai 5 mili. Tergantung diameter ini. Jadi kalau ini ukuran ini sama, masukkan. Jadi kalau pengen ganti yang runcing, ini udah ukuran dia, atau pengen yang lancip sama. Jadi selalu kita punya stok minimal 2 ya. Ada yang senang bengkok, untuk daerah yang komponen yang agak ngumpet gitu ya. Jadi bisa diraba dengan yang kecil. Kemudian setelah yang ini terpasang, baru dipasang ini. Nah, kelebihan solder seramik itu cepat panas ya teman-teman. Saya lebih suka seramik yang ini. Ini tipenya kalau beli peralatannya 936, biasa 936 dapat ukuran yang kecil. Nah, mungkin teman-teman sebagian ada yang pakai solder yang tipenya lebih besar, atau solder tembak ya. Solder tembak bentuknya kayak pistol itu, diameter sama. Ini pun sama, cuma bedanya nih terlalu jauh panjangnya. Ini yang saya pakai hari ini untuk aktivitas hobi kita ya. Bedanya selongsongnya dia panjang. Selongsongnya panjang teman-teman, panjang. Nah, ini dalamnya juga sama nih. Selongsongnya panjang. Ini ada yang jual kalau misalnya suatu saat penyok atau karatan. Kemudian pelurunya atau mata soldernya berbeda jauh dengan yang 936. Sehingga kalau kita beli online salah sebut, maksudnya yang besar yang ini yang dibeli, tapi yang datang yang kecil. Karena harus disebutkan tipe ya. Jauh sekali, diameternya ini sekitar 6 mili. Dia cuma sekitar 4 sampai 5, jauh, jadi nggak bisa masuk. Karena seramiknya sendiri untuk yang tipe ini ada besar teman-teman. Nah ini sama, cara-cara perbaikan atau cara mengganti sama ya. Kalau misalnya seramiknya mati, dipakai multitester, di ujung sini pakai tester, tidak bergerak, berarti mati, putus dalamnya udah nggak bisa diperbaiki, buang aja, belikan baru. Nah, beli baru sama, ukurannya ukuran yang diameter ini. Nah, belinya seperti apa? Nah, untuk tipe ini sebenarnya saya sama teman-teman. Ini dulu saya beli 33.000, mereknya Cason ya, tulisannya Cason ya, 40 watt, karena saya lebih suka 40 watt. Nah, ini pernah terjadi mati ya, kabelnya bagus semua, ternyata seramiknya yang putus di dalamnya. Sehingga saya beli seramik ini. Nah, seramik ini tipenya apa gitu kan buat teman-teman. Nah, ini untuk sebagai informasi, kalau beli seramik yang ukuran besar ini, cari saja di online, namanya Deki ya. Deki, kalau saya biasa pakai Deco ya, DQ 77, itu tipe dapat ini. Nanti akan dikirim barang yang mereknya Deco ya. Deco ukurannya sama, model kayak gini juga, tinggal cabut, pasang ya, pasang jadi baru. Kemudian selongsong yang pertama kita pasang sama dengan yang 936 ya teman-teman. Kalau ini DQ 77 ya tipenya. Nah, kemudian yang kedua, kalau mata solder yang bawaan dia, ini mungkin materialnya kurang bagus karena murah tadi. Ini dipakai panas, cuma sebentar-bentar ini kalau sering kita bersihkan dengan pembersih mata solder, ini lama-lama gripis ya, aus ya. Nah, kalau aus harus dikikir lagi sampai runcing, nanti lama-lama nggak lama rusak. Nah, untuk belinya ini jangan salah beli juga, jangan salah sebut di online. Kalau salah sebut 9 atau nggak disebutkan 936 atau 9 ini, pernah terkirim yang ini, yang tidak mubazir gitu. Kita punya seramik besar, datangnya kecil, nggak cocok, nggak bisa masuk. Jadi kalau beli yang mata solder, sebutkan juga DQ 77 atau merek lain Deki atau Teki ya. Ada lagi Teki 77, itu mereknya beda. Tapi kalau Deki itu keluaran dari Deco. Nah, keluaran dari Deco sebenarnya ini teman-teman. Ini bentuknya. Ini saya kebetulan baru beli ya. Deki 77 keluarnya merek Deco. Ini bagus. Saya udah pakai 1 tahun, belum gripis depannya, karena materialnya beda ya. Beda dengan yang murah tadi. Ini harganya ya sekitar 25 ya, sekitar 25.000 yang asli. Diameter selongsongnya sama.
lubangnya sama, bisa masuk sama ya. Cuman bedanya apa? Lebih panjang teman-teman. Ya, panjangnya kira-kira beda 1 cm kalau di panjangan runcing beda 1 cm. Sehingga ini teman-teman, kalau ini kita pakai bisa sebenarnya. Cuman terlalu panjang. Jadi mata solder ini, seramik ini harusnya di pucuk ya, di ujung ini. Ini kalau dimasukkan dia gantung ada di sini. Sehingga sementara kita butuh panas di ujung ya, di ujung matanya. Jadi, nah supaya ini bisa masuk ke dalam, ini udah nggak bisa ditarik lagi karena beda ukuran. Tapi kalau pakai deki diameter sama, nyari yang ini persis susah, nggak ada yang jual, nggak pernah ketemu mereknya. Tapi kalau deki ada. Nah sehingga apa? Gampang teman-teman. Ini tinggal kita potong 1 cm dengan gaji besi ya. Nanti muncul. Ini deko juga sama. Saya potong, ini asli, masih baru ini. Saya potong diameter ukuran ini, kira-kira 1 cm dibuang. Nah sehingga ini adalah deko yang potongan yang udah saya hilangkan 1 cm. Diameternya sama, panjangnya kurang lebih sama ya dengan yang lama. Nah yang ini karena udah dipotong beda jauh ya, beda 1 cm lah kira-kira. Nah sehingga ini kita solder yang rusak tidak perlu dibuang. Misalnya seramiknya rusak udah kita ganti, misalnya matanya sudah mulai tumpul, nggak nyaman, kita ganti deko aja. Deko mereknya bagus dan awet ya. Kalau ini murah tapi ya cepet habis. Nah setelah saya potong seperti ini diameter teman-teman. Jadi pucuk atau ujungnya seramik itu nanti ada di dalamnya ini. Jadi ketika kita masukkan pas ya, nah pas gini kita dorong, nanti panasnya di sini cepet panas. Dengan 5 menit langsung cepet panas. Jadi kalau kita nyolder kan butuh panas yang segera ya. Kalau panas lama kadang kita nggak sabar. Nah ini tanpa obeng, tanpa bantuan apapun, ulirnya mudah ya. Nah dengan kondisi ini teman-teman, ini udah standby lagi. Jadi seramiknya udah ganti baru, matanya udah baru, udah. Ini bisa bertahan karena ini selama dia nggak jatuh awet teman-teman, sampai 1 tahun pun bisa lebih ya. Nah kalau jatuh atau ini tumpul berarti bermasalah. Nah satu lagi sebenarnya ada lagi yang kelasnya konvensional atau kelas zaman dulu ya, sampai sekarang masih keluar, yaitu kelas elemen. Elemen ini murah, ada yang 5.000, ada yang 10.000, tergantung mereknya ya. Ada yang hitam, ada yang putih. Jadi elemennya adalah ketika ini dicolokan PLN listrik PLN, ini akan membara menjadi kayak lampu pijar ya. Ini merah menyala di dalamnya terutama. Kemudian yang luarnya ini nggak nyetrum. Ini kalau dipegang nggak nyetrum karena dia melekat dengan kepalanya solder ya. Yang panas itu bagian dalamnya ada isolasinya. Jadi hanya panas membara di dalam. Kemudian mata solder yang dia tipenya beda ya. Mata solder yang lurus biasa masuk ke dalam situ, nah baru dipanaskan. Tapi ini biasanya kalau lebih murah dan di toko-toko elektronik banyak jual. Kalau seramik biasanya agak susah. Tapi sebagian toko elektronik juga ada yang jual. Nah ini sebagai informasi teman-teman saja. Jadi kalau kita yang hobi elektronik tidak lepas dari solder ya. Nah solder kalau saya dulu memang sering pakai yang elemen, tapi akhir-akhir ini saya lebih suka pakai yang seramik karena panasnya jauh lebih cepat. Kemudian buat penyolderan pun enak, terutama yang matanya awet ya. Ini hanya kalau kotor disapu dengan besi, sikat besi itu yang untuk mata solder, bersih lagi, solder lagi. Nah ini yang saya udah pakai lama nih. Ternyata ya hanya hitam saja. Nanti kalau udah dipanaskan putih lagi, buat solder panas lagi. Nah itu sekilas sebagai berbagi info buat teman-teman yang hobi elektronik, terutama berhubungan dengan solder menyolder ya. Jadi kalau saya pakai standar yang 40 cukup. Ini dua-dua 40, elemen pun saya 40, ada yang 30 tapi lebih enak 40. Panasnya cepat, nggak terlalu panas. Kalau terlalu panas buat IC itu mudah putus ya. Kalau 40 sih mudah-mudahan lebih awet. Demikian informasi dari saya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa untuk berbagi ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.